Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue pengen ngomongin tentang handphone yang satu ini, yaitu Samsung Galaxy A53 5G. Satu buah handphone yang di awal keluarnya ini emang lumayan bikin geger dunia pergadgetan. Sebelum mulai, kita kenalan dulu. Halo, nama gue adalah Taufik Nubu dan emang gue biasa bikin video seputaran teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Disclaimer, Samsung Galaxy A53 5G yang gue pegang saat ini emang dikasih sama Samsung Indonesia dan gue pun banyak diskusi sama mereka untuk membuat video ini. Terlebih terkait dengan keputusan berani mereka untuk beberapa hal di Samsung Galaxy A53 5G ini. Emang di sini ada dua keputusannya Samsung yang jadi bahan pergunjingan. Yang pertama adalah hadirnya Exynos 1280 sebagai otaknya Samsung Galaxy A53 5G, dan satu lagi adalah hilangnya batok charger. Kita akan coba obrolin hal-hal ini nanti. Tapi sebelumnya, gue pengen ngajak lo melihat apa sih DNA dari Samsung Galaxy seri A itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat nih, Samsung seri A itu adalah mid-range seriesnya Samsung yang diperuntukkan untuk millennials dan juga Gen Z yang doyan konten. Baik itu bikin konten ataupun menikmati konten. Jadi emang sebenarnya wajar banget setiap kali ada acara launching atau mungkin juga ada press release yang masuk, itu selalu mengedepankan layar, baterai, kamera, dan belakangan dikencengin yang namanya IP67. Walaupun emang sesekali tetap nyempil lah masalah desain, warna gitu ya. Tapi tetap, kalau kita ngomongin DNA-nya, main DNA seri A itu adalah layar, kamera, baterai, dan belakangan IP67. Gue tetap ngerti ya, kalau lo emang adalah orang yang tidak peduli dengan hal-hal seperti target market dan segala macamnya. Lo tuh cuman pengen tahu handphone, spesifikasi, benchmark, harga, terus masuk apa enggak sama kantong lo. Dan nggak salah gitu ya, karena gue sendiri pernah terjebak dalam stigma ini. Pokoknya cari spesifikasi setinggi-tingginya dengan harga semurah-murahnya. Tapi belakangan, di saat gue sudah mulai berkembang, umur juga bertambah, dan rasa ketertarikan gue dalam dunia branding mulai bertambah, gue jadi melihat Samsung Galaxy A53 5G ini sebagai satu buah case study yang sebenarnya menarik. Karena gini, kalau kita coba lihat barangnya beneran gitu ya, secara desain mulai dulu gitu. Samsung Galaxy A53 5G ini sudah ngasih satu buah model yang super acceptable lah di tahun 2022. Rasanya nyaman di tangan, bodi belakangnya ini juga seri A banget selama 2 tahun terakhir, dan punya updatean di kamera bump yang sama Samsung ini dikasih nama Ambient Edge. Pada dasarnya dia ngelengkung keluar, beda dengan model-model kamera kebanyakan yang masih melengkung ke dalam. Untuk warnanya sendiri, Samsung Galaxy A53 5G ini punya warna baru, yaitu yang gue pegang ini, Awesome Peach. Dan emang menurut gue pribadi, warna ini patut menjadi hero colornya A-series yang baru. Buat bagian kameranya, Samsung Galaxy A53 ini sudah punya setup 64 megapiksel main kamera with OIS, 12 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel depth sensor, dan juga 5 megapiksel macro cam. Performa kameranya sendiri ini udah clear Samsung banget deh ya, dengan warna yang punchy, dynamic range yang terlihat luas, ready to post lah setelah diambil, intinya seperti itu. Walaupun emang gue nggak bakal bohong ya, kadang-kadang ada kalanya nih gambar yang kita ambil itu seperti over brighten atau over crush di bagian shadow. Untuk performa kamera depan juga hitungannya sudah oke dengan 32 megapiksel front camnya, ditambah filter-filter dari Snapchat. Kalau emang lagi pengen iseng-iseng bisa banget pakai app kameranya langsung Samsung Galaxy A53 5G. Di mode video, OIS-nya dalam kondisi still ini bisa menghilangkan micro jitter, sementara kalau dipakai jalan, ya emang fungsi OIS bukan untuk bikin gambar stabil sampai sebegitunya. Kalau emang bener pengen makin stabil sambil dipakai jalan, sebenarnya bisa menggunakan fitur Super Steady-nya. Walaupun berarti kita mengambil gambar dengan ultra wide angle kameranya. Di bagian layar, Samsung Galaxy A53 5G udah Samsung banget deh ya. Lagi-lagi punchy, nice, enak dilihat, Super AMOLED pula dengan desain Infinity O alias punch hole. Perlindungannya sudah menggunakan Gorilla Glass 5. Udahlah, bagian ini tentunya aman. Belum lagi Samsung juga ngeklaim kalau secara color science-nya, mereka punya color science baru untuk Galaxy A-series di tahun 2022. Jujur, gue nggak bisa meng-compare karena gue nggak megang device dari tahun-tahun sebelumnya, but to be fair, kita udah ngerti kualitas layarnya Samsung, kecenderungannya selalu aman. Terlebih yang sekarang punya refresh rate 120 Hz.
Di bagian baterai, Samsung Galaxy A53 ini sudah punya updatean baterainya menjadi 5000 mAh. Dan berdasarkan penggunaan sehari-hari gue bisa mendapatkan dia ini standby up to 1 hari 3 jam dengan sisa baterai masih di angka 40% lebih. Screen on time-nya itu up to 5 jam bahkan hampir 6 jam. Sedikit di bawah klaim Samsung yang bisa bilang Samsung Galaxy A53 5G ini bisa bertahan up to 2 hari. Tapi kan tentu mereka ngetes di lab. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang emang harus dilakukan dan ya berbeda dengan yang gue lakukan. So I guess the margin tidak terlalu jauh, jadi masih termaafkan. Sementara untuk waktu nge-charge-nya sendiri, gue perlu waktu 1 jam 24 menit mengisi daya dari 7 ke 100% menggunakan charger 65 watt yang gue gunakan ini keluarannya dari Ugreen. Kok speednya tidak seperti 25 watt ya? Ya, emang ini satu hal yang belum bisa gue buktikan secara scientific karena gue belum punya alatnya, tapi hasil ngobrol dengan beberapa teman-teman reviewer yang lain, gue dikasih tahu kalau Samsung Galaxy A53 ini charging speednya akan maksimal pada kondisi handphone mati. Sementara pada kondisi handphone hidup, memang charging speednya agak sedikit ditahan. Kita sekarang akan masuk ke bagian performa, di mana sebenarnya kalau penggunaan kita itu masih terbatas ke aplikasi harian, kamera, social media, YouTube, messaging. Samsung Galaxy A53 ini masih ngegas banget kok, nggak gimana-gimana, beneran deh. Tapi emang untuk gaming, kalau kita main game yang berat seperti Genshin Impact misalnya, pada settingan maksimalnya, emang ya ini terasa berat gitu ya. Case study-nya kalau di gue, karena gue adalah casual gamer yang hanya main Call of Duty Mobile, selama gue main, aman-aman aja, walaupun emang settingan grafiknya saat ini masih mentok di medium. Harapannya adalah dengan semakin banyaknya update yang bergulir nantinya, untuk settingan grafiknya ini juga bisa meningkat. Oh iya, kayaknya nggak sah ya kalau kita ngomongin performa tapi nggak ngomongin skor Antutu ataupun Geekbench. Gue bisa mendapatkan angka 429 ribuan untuk skor Antutunya, dengan Geekbench single core-nya itu ada di angka 956 dan multi-core skornya ada di angka 3226. Nah, sebenarnya dari experience hari-hari inilah gue ngerti kenapa Samsung memilih menggunakan Exynos 1280 itu sebagai chipsetnya Samsung Galaxy A53 5G. Karena masih masuk kok dengan DNA dari Samsung Galaxy A series. Secara kameranya masih ngangkat untuk image processingnya, secara layarnya juga masih aman dengan chipset ini, bahkan bisa mendapatkan color science yang lebih update. Terus secara baterai juga performanya terbantu dengan proses fabrikasi Exynos 1280 yang menggunakan proses fabrikasi 5 nanometer. Belum lagi Exynos 1280 juga udah punya 5G, and last but not least ada IP67. Ya IP67 nggak ada hubungannya sebenarnya sama Exynos, tapi ya gue taruh aja di sini. As in masalah batok charger, nah emang ini masih menjadi misteri untuk gue pribadi gitu ya. Gue belum bisa mengulik lebih jauh lagi kenapa Samsung menghilangkan batok charger di Samsung Galaxy A53 5G ini. Walaupun emang to be fair, kalau misalnya kita datang ke Samsung Experience Store, kita bawa handphone apalah yang kita punya sebelumnya, terus pengen tukar tambah dengan Samsung Galaxy A53 gitu. Sesimpel lo ikutin prosedurnya aja, lo juga tidak harus membawa kardus ataupun membawa chargeran dari handphone lo yang sebelumnya. Bisa kok, cuman tuker batangan aja, masih ada harganya, jadi lo masih bisa pakai chargeran handphone lo yang lama. Walaupun mungkin tidak 25 watt fast charging, itu catatannya gitu ya. Dan to be honest juga gitu, belakangan kan banyak orang-orang yang emang jual handphone nih di marketplace, handphone second, aksesoris tidak pernah dipakai. Nah, itu. Mungkin ada sumbangsih kita juga di situ kali ya. Anyway, kalau gue boleh merecap video ini gitu ya. Kalau ada satu buah pertanyaan, jadi Vic, sebenarnya Samsung Galaxy A53 ini pantas nggak sih dipakai untuk hari-hari? Jawabannya ya pantas gitu. Karena emang secara capability dia masih aman-aman aja buat aplikasi sehari-hari. Dan juga secara DNA dari seri A-nya masih ketemu. Jadi tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Bahkan kalau misalnya ini adalah satu hal yang penting buat lo, Samsung Galaxy A53 5G itu datang dengan kemampuan untuk mendapatkan 4 kali update Android OS plus 5 tahun security patch. Yang berarti handphone ini secara teorinya masih bisa dipakai sampai dengan minimal 4 tahun ke depan kalau lo nggak pengen stretch sampai 5 tahun security patch gitu. Pertanyaannya, secara RAM masih ngangkat nggak, Vic?
Secara teori ya harusnya masih bisa ngangkat, karena Samsung Galaxy A53 ini juga datang dengan RAM Plus, di mana dia akan swap sedikit storage dari Samsung Galaxy A53s dialih-fungsikan menjadi seperti RAM virtual gitu. Nah ini emang kepake fungsinya bukan untuk kenceng-kencengan yang gaming dan segala macamnya. Ini fungsinya lebih banyak kepake kalau misalnya lo pengen multitask, buka dua aplikasi sekaligus dan segala macamnya. Dan salah satunya, ya emang kalau lo pengen menggunakan handphone ini nantinya lebih lama. Nah tapi tentu video ini adalah perspektif gue memandang Samsung Galaxy A53 gitu ya, setelah emang main-main dengan device ini selama beberapa hari belakangan lah. Kalau lo pribadi mungkin punya pendapat tentang Samsung Galaxy A53, terutama lo yang udah make, silahkan tulis di kolom komentar. Gue pengen denger pendapat lo. Kalau lo yang belum make juga nggak masalah. Yuk, kita ngobrol-ngobrol. How do you see the Samsung Galaxy A53? Tulis di kolom komentar. Kita diskusi. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.